Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan di bagian System Development Life Cycle. System Development Life Cycle atau SDLC adalah serangkaian tahapan yang digunakan untuk merancang, membangun, mengembangkan, serta menguji sistem atau software. Tujuan utama dari penerapan SDLC adalah menghasilkan sistem atau software yang berkualitas sesuai kebutuhan pengguna dalam waktu yang efisien dan dengan biaya yang terukur. SDLC juga bertujuan untuk meminimalkan kesalahan selama proses pengembangan sehingga dapat mengurangi resiko pengerjaan ulang atau perbaikan di kemudian hari. Tahapan dasar dalam SDLC meliputi analisis, desain, coding, dan testing. Setiap tahapan ini saling berkaitan dan hasil dari satu tahapan menjadi acuan bagi tahapan berikutnya. Dalam praktiknya, SDLC dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas sistem yang dirancang, terutama dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Model waterfall, salah satu metode yang sering digunakan dalam SDLC adalah waterfall. Model ini bersifat sekuensial, linier, artinya setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Waterfall cocok untuk proyek dengan spesifik yang stabil dan tidak sering berubah. Tahapan dalam metode waterfall adalah 1. Analisis, pengumpulan informasi dan mengevaluasi sistem yang ada untuk menentukan kebutuhan sistem baru. Hasil dari tahapan ini akan menjadi spesifikasi dasar sistem yang dirancang. Ya, itu. Yang kedua ada desain, membuat rancangan sistem, termasuk struktur data, arsitektur, software, antarmuka, dan prosedur pengkodean. Proses ini biasanya dibantu dengan diagram seperti Unified Modeling Language atau UML dengan Entity Relation Diagram atau IRD yang digunakan untuk mendokumentasikan serta merancang relasi antar komponen. 3. Ada coding. Coding melakukan pengkodean berdasarkan desain yang telah dibuat. Bahasa pemrograman yang digunakan bergantung pada kebutuhan sistem, apakah berbasis web, mobile, atau desktop. Yang keempat ada testing. Testing menguji perangkat lunak untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian meliputi aspek logika dan fungsionalitas agar sistem yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna. Tahapan awal yaitu analisis dan desain merupakan bagian paling penting karena menjadi landasan untuk tahapan berikutnya. Pada tahap coding, pengembangan memiliki fleksibilitas dalam memilih bahasa pemrograman selama tetap mengacu pada hasil analisis dan desain. Proses pengujian memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna, sekaligus memastikan sistem yang dihasilkan lebih baik dan lebih efisien. Sekian dari saya, Dapat Langkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifanka Nasution. Saya mahasiswa dari STMIK Royal. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya yang berjudul spiral. Metode spiral bisa dikatakan adalah kebalikan dari metode sebelumnya, yaitu metode iteratif and incremental, di mana metode spiral ini memadukan antara metode prototype namun dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari metode waterfall. Jadi kebalikannya yang dimana pada metode iteratif and incremental yang diterapkan
adalah tahapan-tahapan metode waterfall di dalam skema prototyping. Sedangkan metode spiral ini menjelaskan tahapan-tahapan prototyping pada metode waterfall. Dengan hadirnya metode ini diharapkan dapat menyediakan perkembangan sistem dengan cara yang cepat pada perangkat lunak atau software yang memiliki versi yang terus bertambah fungsinya, jadi update terus seperti itu. Hal ini sering kita temui nih pada aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan setiap harinya, terutama di HP kita seperti aplikasi mobile dan aplikasi-aplikasi permainan seperti game-game online yang ada di smartphone kita. Metode spiral ini dibagi menjadi beberapa task region atau wilayah kerja. Seperti materi di sini, teman-teman bisa melihat terdapat 4 task region, yaitu region requirement, di mana pada region ini terdapat tahapan requirement gathering, atau pada metode-metode sebelumnya kita diketahui dengan tahapan perencanaan. Berikutnya ada region risk analysis. Nah, dari game ini dilakukan tahapan-tahapan analisis serta membangun prototipenya, di mana hasil prototipenya nanti yang akan menjadi acuan untuk tahapan-tahapan berikutnya. Pada tahapan riset analisis ini juga diperkirakan risiko dari segi teknis maupun manajemen dalam setiap proses hal sistem yang ada, karena umumnya metode spiral ini memang digunakan untuk mengembangkan sistem dengan skala besar. Jadi sangat perlu dilakukan analisis untuk memperkirakan risiko dari segi teknis maupun dari segi manajemen tim yang mengerjakan proyek ini. Kemudian pada region yang kedua, yaitu region engineer, dilakukan perkembangan dari prototipe yang sudah disediakan pada sebelumnya. Nah, perkembangan ini tentu saja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi atau sistem yang dibangun. Apakah itu berbasis web, berbasis desktop, atau berbasis mobile. Jadi disesuaikan bahasa pemrogramannya. Setelah dibuat aplikasi, maka pada region ini langsung dilakukan testing untuk memastikan program aplikasi tersebut sudah dapat menjalankan fungsi-fungsinya. Yang terakhir bagian dari task ini yaitu adalah region evaluation atau evolusi. Pada region ini dilakukan tahapan feedback atau yang sudah kita ketahui sebelumnya dengan tahapan customer evaluation. Nah, pada evaluasi ini dilakukan evaluasi berdasarkan feedback yang diberikan oleh customer atau klien yang sudah mencoba aplikasi ini terhadap representasi perangkat lunak atau aplikasi yang sudah dihasilkan dari keseluruhan tahapan ini. Ia juga menghasilkan evaluasi menyatakan bahwa aplikasi atau sistem yang dikembangkan masih belum sempurna, maka tahapan-tahapan pada metode spoiler ini akan terus diulangi, di mana hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu bahan perencanaan dan analisis berikutnya. Hal ini akan terus berlanjut sampai aplikasi atau sistem yang dikembangkan dia seakan sudah sempurna. Hal ini sering kita alami sehari-hari, di mana pada saat menggunakan aplikasi pada gadget atau smartphone kita biasanya akan muncul customer feedback, di mana kita yang diminta untuk memberikan pendapat kita pada aplikasi yang kita gunakan. Apakah kita sudah puas dengan fitur dan performa dari aplikasi tersebut? Atau malahan apakah menurut kita fitur dan performa dari aplikasi tersebut masih terdapat kekurangan dan perlu diperbaiki? Biasanya halaman feedback ini muncul berupa rating dialog yang kita diminta untuk memberikan rating antara bintang 1 sampai bintang 5. Seperti itu. Kemudian setelah kita berikan bintang, kita berikan juga pendapat kita tentang aplikasi yang sedang kita gunakan saat ini. Hal inilah yang akan menjadi pertimbangan bagi tim pengembang untuk melanjutkan pengembangan pada aplikasi atau sistem yang sedang mereka lakukan saat ini. Demikian penyampaian materi dari saya. Bila ada kekurangan, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai